Bapak Ibu peserta MIC yang dirahmati Allah, berlanjut ke pembicara kedua. Beliau adalah Bapak Ahmad Rusdan Utomo PhD. Mohon izin menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Dr. Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya, Pak Dokter ya? Alhamdulillah jalannya ala kulli hal. Alhamdulillah. Sebelum dimulai, saya akan coba bacakan biodata beliau terlebih dahulu. Nama Ahmad Rusdan Handoyo Utomo, PhD, pendidikan Postdoctoral Fellowship 2003-2007 di Harvard Medical School, Boston. Sebelumnya adalah PhD Molecular Medicine di tahun 2003 di University of Texas Health Science Center at San Antonio, Texas. Dan sebelumnya adalah di Bachelor of Science, di Chemistry Magna Cum Laude 1999 di Angelo State University, San Angelo, Texas, USA. Pekerjaan adalah Independent Consultant Molecular Genetics, Honorary Awards, American Lung Association, Senior Research Fellowship 2005-2007, Yarsi Life Science Research Award tahun 2017. Dalam 20 menit ke depan, Pak Dr. Ahmad Rusdan Utomo diharapkan dapat membuka wawasan kita tentang proses pengembangan vaksin, tahapan yang diperlukan, dan khusus di Indonesia, bagaimana status dari uji coba, bagaimana perkembangan tentang uji coba fase ketiga vaksin yang dilakukan oleh Sinovac misalkan. Untuk waktu dipersilakan kepada Bapak Dr. Rusdan Ahmad Utomo. Masih mute sepertinya Pak. Ya, jazakallah khairan katsiran atas introduksi pengantarnya, dan senang bisa berbagi. Saya jadi kepikiran tadi Bang Berry mengatakan kalau nggak keterima bikin live live. Kalau zaman sekarang kalau nggak keterima kan di Facebook ya nanti. Curhat Facebook. Atau pasang di YouTube aja bikin video ya, bikin konten. Izin saya akan tampilkan materi saya. Oke. Saya akan present. Ya, oke. Jadi seperti istilahnya Bang Berry saya katakan di awal ya. Mengenai pengembangan vaksin, ini secara biologi sudah disampaikan secara umum. Kali ini saya mungkin tidak akan membahas terkait detail ininya, detail teknisnya, ya, karena ini jam sudah agak siang, udah pada ngantuk takutnya. Tapi saya mau menyoroti dari sisi yang mungkin lebih menarik ya, yang sering dibahas ini bisnis, konspirasi, ya gimana ini ya. Dan kalau kita lihat dari tabel ini bukan tabel exhaustive ya, ini contoh saja. Di mana ada beberapa company memang perusahaan yang sedang mengembangkan vaksin ya, dari Amerika itu ada Moderna, ada Pfizer, Cina itu ada 4 malah kalau nggak salah itu ya, perusahaan baik swasta maupun dalam BUMN-nya. UK ini menarik, Oxford University dan AstraZeneca, karena ada orang Indonesia di sana. Jadi ada staff dari Bio Farma lagi belajar mengambil S3-nya di Oxford, dan senang juga kemarin diskusi sama teman-teman di sana di LPDP. Nah, ternyata emang banyak ilmu yang bisa digali. Nah, tapi sebenarnya terkait dengan ini, ya kita akan lihat apa sih yang kita perlu cermati gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat ada beberapa konspirasi. Yang pertama, ini di awal kita mungkin ingat jangan-jangan COVID-19 ini buatan manusia, atau jangan-jangan COVID-19 akal-akalannya industri vaksin. Jadi logikanya sama seperti virus komputer. Nah, biasanya bikin antivirus itu yang bikin virus gitu kan. Nah, jangan-jangan ini sudah ada mereka yang berusaha bikin virusnya supaya nanti bisa jualan vaksin kan gitu ya. Itu salah satu konspirasinya. Atau juga yang sempat agak ramai bulan yang lalu itu kenapa uji klinis itu di Cina bukan di uji klinis kok di Indonesia, kenapa nggak di Cina gitu ya. Nah, coba kita lihat satu persatu isunya seperti apa. Jadi kalau kita lihat apakah itu buatan manusia, apa kenapa tidak di Cina, nanti kita akan kembali ke topik yang lebih besar lagi ya, terkait dengan konspirasi keuntungan industri farmasi. Ya. Tapi sebelum ke arah situ, coba kita lihat dari sisi buatan manusia. Nah, kalau sisi buatan manusia ini yang menarik dari biologinya. Oke, kenapa? Karena SARS-CoV-1 yang menyebabkan SARS tahun 2002-2003 dan SARS-CoV-2 ya penyebab COVID-19, ini virusnya itu mirip, tapi nggak mirip banget karena ada perbedaan sekitar 20% dari sisi genomnya, ya, perbedaannya genomnya. Kalau kita lihat dari protein spike, nah ini misalnya kita lihat dari spike-nya, spike protein gitu ya, yang abu-abu itu adalah yang SARS gitu ya.
backnya SARS. Nah, yang merah, titik yang merah ini adalah titik-titik perbedaan dengan SARS-CoV-2 gitu. Kalau misalnya identik abu-abu semua, tapi begitu ada titik merah, titik merah ini berarti ada perbedaan. Nah, perbedaan ini banyak sekali. Saking banyaknya ini menarik. Kalau udah banyak seperti ini pertanyaannya, kira-kira masih bisa mengikat AC2 tidak? Nah, yang unik adalah ternyata masih bisa mengikat AC2 dan lebih kuat lagi. Ya, bahkan lebih kuat. Nah, saking kuatnya ini juga mungkin bisa menjelaskan kenapa penyebaran juga makin cepat antara SARS dan COVID-19. Jadi kalau misalnya kita lihat waktu SARS dulu, itu begitu kena sakit kelihatan, makanya segera diisolasi. Tapi sekarang untuk yang COVID-19, ketika dia terinfeksi, itu virus masih bisa menyebar gitu ya, tanpa diketahui karena gejala belum nampak, gitu ya. Nah, ini menyebabkan mungkin dipikirkan mungkin vaksin bisa membantu, ya, karena ya namanya manusia kan bandel gitu ya, disuruh isolasi mandiri nggak mau, suruh jangan berkerumun nggak mau, tetap aja berkerumun gitu kan. Nah, oke. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat berikutnya, ya, kenapa tidak di Cina? Ini juga menarik sebetulnya. Uji klinis fase 3, ya, tadi ada beberapa company ya, tentu dari Cina sini ada 4 ya, ada 4 perusahaan baik swasta maupun BUMN Cina. Itu tidak satu pun yang melakukan uji klinis fase 3 itu di Cina gitu. Padahal untuk melakukan uji klinis fase 3 yaitu untuk melihat kira-kira orang yang divaksinasi ini masih bisa terproteksi tidak nih dari virus. Itu harus di tempat yang masih banyak kasusnya. Nah, kalau kita lihat misalnya di Cina gitu ya. Kalau kita di Cina, apa yang terjadi? Ini adalah tanggal yang paling kiri tanggal 30 Desember 2019 dan ini bar ini adalah angka apa namanya kasus-kasus baru. Nah, begitu dia di sini di lockdown sekitar bulan Januari 2020, di sekitar bulan Februari 2020 sudah mulai menurun. Nah, ini namanya kurva epidemiologi. Nah, kalau Indonesia naik terus nih, naik. Memang pelan-pelan sih naiknya nggak cepat gitu, tapi pelan-pelan jadi bukit gitu ya. Nah, ini masih belum kelihatan bukitnya Indonesia, tapi di Cina ini sudah mulai turun gitu ya. Nah, bayangkan kalau kita mau melakukan uji klinis proteksi di Cina, ya wajar tidak akan bisa konklusif datanya. Makanya di satu sisi kita sempat berpikir, kita ini mau menyelesaikan pandemi atau mendapatkan vaksin yang berhasil. Karena kalau kita melakukan uji vaksin yang berhasil, datanya bagus, ya mau nggak mau jangan berhenti dulu pandeminya. Karena kita mau melihat. Saintis kan kadang-kadang bisa agak nakal juga berpikirnya gitu ya. Tapi ya itu, salah satu kelemahan sains itu adalah dia menuntut bukti. Gitu ya. Oke, jadi lemah dalam tanda kutip. Ya, oke. Nah, oke. Lalu bagaimana nih dengan konspirasi keuntungan pada manusia, perkembangan industri vaksin? Jadi pertama kita reminder dulu ya dari sisi biologinya. Kodar si virus, nah kalau kita orang Islam kan kita ingat ya, bahwa Allah tuh menciptakan seluruh ciptaan itu ada kodarnya. Ada kodarnya itu ada apa? Ada spesifikasinya. Jadi spesifikasi dari si virus SARS-CoV-2 ini, kodarnya dia apa? Dia nggak bisa tidak bisa menginfeksi sesuatu yang tidak punya AC2. Nah, jadi misalnya di sini ada AC2, selama sel itu punya AC2, ya, AC2 manusia, maka si virus ini pasti akan bisa untuk mengenali gitu. Nah, jadi dalam hal ini tidak peduli apakah orang ini senang atau bahagia, susah atau tertekan gitu kan, apakah dia soleh atau maksiat, selama dia pasti punya AC2, ini pasti akan dikenali. Gitu. Ini adalah kodar dari si virus. Ini terutama orang Islam harus paham ini. Jadi kalau kita pahami mengenai kodar dari si virus ini, makanya kita langsung bisa berpikir, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menghambat jangan sampai infeksi terjadi. Nah, caranya bagaimana? Kita berusaha kembangkan antibodi. Nah, tadi Bang Berry sudah menyampaikan gitu ya terkait dengan antibodi ini. Ini bagaimana dia bisa kita induksi secara artifisial ya. Karena kita tahu secara alami antibodi memang terbentuk, tapi kan lama, ya sekitar mungkin 2 minggu. Tapi kalau misalnya kita gunakan teknik yang cukup inovatif, ya, jadi kalau ini dulu, makanya Bu Fadila Supari kan sempat khawatir, ini jangan-jangan COVID-19 ini kok bisa cepat ya, mereka dapatnya benihnya gitu kan, padahal kan baru aja terjadi bulan Januari ya, mulai pecah gitu.
kok Cina bulan Maret sudah mulai uji klinis. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di flu burung dulu itu sekarang udah beda zaman. Kenapa? Karena kita punya kemampuan untuk melakukan next gen sequencing. Kita bisa sequence dari si virus ini. Bahkan kan cepat sekali, dalam tempo 2 minggu setelah itu wabah, itu tim Cina langsung mempublikasikan genomnya. Nah, begitu kita bisa mendapatkan genom ini, ya kita langsung bisa berpikir, oke, berarti si virus untuk bisa masuk ke dalam manusia perlu AC2. Yang mengikat AC2 siapa? Adalah protein spike. Nah, protein spike ini kan pasti punya gennya kan, nah dicari gennya protein spike di mana? Oh, yang ini nih, ini adalah bagian yang menyandi adalah protein spike. Ya sudah, makanya nanti sebagian tim, ya seperti tim Moderna gitu ya di Amerika, dia bikin RNA dari sininya aja, RNA dari yang menyandi protein spike. Sehingga dia tidak perlu virus ini. Cukup dia download sekuen genomnya gitu ya, lalu dia buat secara artifisial. Nah, seperti ini. Ya, nucleic acid base, bisa berbasis DNA atau bisa berbasis RNA. Atau bisa dimasukkan ke vektor yang lain, virus yang lain yang diketahui seperti adenovirus misalnya gitu ya. Nah, kita minta supaya adenovirusnya dia bisa mengekspresikan spike-nya COVID-19. Nah, gitu. Jadi memang tidak perlu lagi benih utuh seperti ini. Karena kalau untuk perusahaan vaksin yang membuat benih utuh, ini masalah klasik ya. Jadi harus bisa mengakses virus isolat dari pasien langsung gitu. Nah, tapi karena di Cina memang adalah endemik, untuk wabah di situ ya nggak susah itu buat orang Cina untuk bisa membuat vaksin. Nah, jadi di sini banyak sekali teknologi, termasuk vaksin merah putih rencananya itu dari protein base. Jadi teman-teman di Eijkman itu sedang mengembangkan, ini kita sudah tahu nih gennya nih, gen dari protein spike. Nah, itu dibuat protein spike-nya aja, diperbanyak di laboratorium, diproduksi oleh Bio Farma, injeksikan. Nah, ini semua itu nanti tujuannya apa? Merangsang imunitas kita supaya membentuk dua hal, membentuk antibodi sehingga apa? Sehingga si virus tidak bisa masuk dan atau juga bisa menstimulasi sitotoksik T sel. Kenapa? Karena kalau misalnya nih ada virus yang lolos, bercegat sama antibodi, si virusnya masih bisa masuk, itu kan antibodi nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya istilahnya kalau buronan gitu ya keluar dari Indonesia ya kepolisian RI nggak bisa ngejar kecuali bikin apa? Bikin kerjasama dengan polisi negara lain. Nah, kita ini punya namanya sitotoksik T sel. Jadi kalau misalnya virusnya lolos, masih bisa masuk ke dalam ke dalam sel kita akan menandai dirinya. Aku udah ini nih terinfeksi. Nah, ini sitotoksik T sel akan bisa mengenali dan bisa menghancurkan sel yang terinfeksi tadi. Jadi gitu ya. Jadi vaksin itu tujuannya menyiapkan dua hal, produksi antibodi dan juga T sel sitotoksik. Oke. Nah, sorry. Ini kok malah ini tadi belum. Maaf. Pencet tadi. Oke, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang apa yang semua saya tampilkan itu cuma sebagian kecil, sekelumit ya dari proses yang cukup panjang. Jadi ini baru untuk akademik ini. Kita bisa menganalisa kira-kira gimana nih setelah pakai rekayasa genetik bisa menimbulkan imunitas apa tidak. Tapi bagian kecil dari rangkaian yang sangat panjang masih harus apa? Uji klinis fase 1. Belum itu. Harus kita bisa nggak perlu scale up. Karena kalau di laboratorium akademik kan kecil-kecilan skalanya. Nah, bisa nggak nanti untuk miliaran dosis misalnya. Nah, itu banyak untuk manufacturing-nya di sini. Perlu ada investasi di sini. Nanti kalau udah dibuat banyak, harus diuji dulu. Fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1, aman nggak? Fase 2, dosis. Terus nanti baru fase 3, bisa proteksi apa tidak. Panjang sekali gitu ya, prosesnya ini. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat... Pak Ahmad, mohon maaf, ini slide-nya sepertinya agak berbeda yang terlihat di kami. Berbeda? Maksudnya gimana? Tidak nampak slideshow gitu. Oh, tidak nampak slideshow? Iya, yang nampak malah seperti folder atau apa ini. Oh gitu. New presentation or presentation. Oh, sebentar saya ulang lagi coba. Oh, oke. Kenapa ya? Makasih diingetin. Ya. Oke, sekarang gimana? Bisa kelihatan ya? Ini apa yang terlihat? Yang terlihat, ini, oke, siap. Oke ya. Oke, siap. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat tadi ya, dari banyak teknologi gitu ya, ada banyak teknologi untuk bisa membuat vaksin ya. Nah, itu kan semua tujuannya untuk bisa menciptakan di sini nih. Ada supaya nanti antibodi tercipta, sitotoksik T sel tercipta gitu kan. Dan ini ada rangkaian yang baru kecil ini.
ini kalau misalnya ini adalah start, ini adalah finish, gitu kan, panjang sekali. Jadi masih panjang banget. Karena apa? Nanti kalau dari laboratorium akademik sudah bisa buat, misalnya Eijkman yang nggak bisa, nanti harus diproduksi massal dulu nih sama Bio Farma, ya, dalam jumlah yang sangat banyak. Nanti hasilnya kalau udah banyak diuji dulu, satu untuk melihat aman nggak, jangan sampai ada yang mati nih karena alergi misalnya kan. Lalu yang kedua, dosisnya berapa banyak sih, berapa kali suntik untuk bisa menimbulkan antibodi. Lalu yang ketiga, ini yang kritikal, bisa nggak melawan virus beneran? Nah, ini kan baru virus bohongan, kan cuma bagian-bagiannya aja kan, bagian yang sudah dimatikan, ya, bagian yang tidak aktif, gitu. Nah, tapi ketemu sama virus beneran masih bisa nggak? Ini perlu fase 3. Nah, di sini memang perlu di Indonesia, karena Indonesia memang orangnya bandel-bandel, jadi mungkin memang ada bagusnya nih orang kita bandel, gitu ya. Jadi supaya sasaran untuk uji klinis fase 3. Nah, maksud saya begini, teman-teman. Ini adalah kita ini, kebanyakan akademisi itu mikirnya di sini nih, pikir teknis. Tetapi kita harus juga berpikir secara overall. Nah, di sini mungkin yang masih berapa menit ya? 5 menit ada? Sudah cukup ya, mudah-mudahan ya. Oke, ada beberapa yang saya mau lihat, yaitu konsep risiko, paten versus pasien, dan paradigma alternatif. Yaitu apa? Jadi kalau kita bicara risiko, apakah industri itu akan untung? Belum tentu sebetulnya, karena harus ada yang investasi di awal, ya, investasi untuk pelayanan, untuk penelitiannya di awal. Lalu nanti harus menciptakan sistem produksinya, ya. Jadi diperkirakan itu sekitar 1 triliun rupiah. Ya, itu pun baru fase 2. Jadi dari timnya akademik nih untuk bisa sampai fase 2 itu diperkirakan untuk satu vaksin itu mungkin 1 triliun rupiah. Oke. Ini belum sampai fase 3. Ini beda lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, ya kalau misalnya 1 triliun ini berhasil semua kan, kalau gagal pertanyaannya siapa yang merecover ini? Nah, ini siapa yang membayarin balik gitu kan? Belum lagi kalau dari risiko kematian. Misalnya nih kejadian KIPI, kejadian apa namanya pasca imunisasi misalnya, dan ternyata dibuktikan ya memang gara-gara vaksinnya bukan karena komorbid misalnya. Pertanyaannya siapa yang tanggung jawab? Siapa yang bayar? Nah, seperti itu. Lalu kalau risiko gagal uji klinis ini banyak nih. Ini kita belum yakin berhasil gitu ya. Misalnya apa yang bisa buat gagal? Gagal itu karena misalnya nih pandeminya sudah berakhir sebelum uji klinis selesai. Jadi kayak SARS dan MERS ya, itu selesai penyakitnya. Belum sempat uji klinis fase 1, bayangin. Nah, bisa kebayang nih, gejari semua kan industri vaksin kan, ya belum sempat mulai, udah berhenti deh nih penyakitnya gitu kan. Nah, ya satu sisi juga sains imunologi juga terhambat nih, karena udah duluan selesai. Tapi emang karena kita beruntung di zaman SARS dan MERS, kenapa? Simptomnya itu ya pas. Jadi begitu kena langsung gejala, kalau COVID kan enggak. Lalu yang berikutnya akan membingungkan juga, kalau ternyata hasil uji klinis itu borderline. Jadi proteksinya itu cuma tanda kutip 50-50. Idealnya adalah 70%. Nah, kalau cuma 50-50, ini bisa diberikan pada masyarakat apa tidak? Lalu bagaimana nih fatwa wajib? Kalau kita lihat vaksin MMR itu ya, itu wajib itu hukumnya. Ya, MUI sudah mengeluarkan edaran fatwa, itu wajib gitu kan. Nah, karena apa? Karena emang dampak finansialnya luar biasa kalau ada orang sakit sampai kena measles, kena rubella gitu. Dan juga risiko tidak laku. Jadi kalau dari sini kita bisa melihat apakah industri vaksin pasti akan untung? Ya, untung kalau ternyata berhasil. Kalau ternyata risiko-risiko semua ini tidak terjadi, gitu kan? Nah, tapi sebetulnya apakah ini salah dari industrinya, gitu kan? Apakah memang ada mereka itu apa namanya berkomplot gitu ya untuk melakukan konspirasi? Sebetulnya enggak, karena memang sistemnya memang seperti itu, gitu. Jadi seperti apa sih masalahnya? Karena begini. Karena ada isu ini, paten dan pasien. Jadi kalau kita lihat, konsep mengenai intellectual property itu adalah konsep yang sangat unik ya. Itu Amerika yang pertama kali membuatnya, ada sisi valuasi dari finansial. Kenapa? Karena mereka berpikir seperti ini. Karena para inventor ini perlu semacam insentif, ya. Perlu semacam insentif. Ya, kalau nggak ada insentifnya, nggak semangat dong, gitu kan. Lagi pula kan kita harus bayar sewa, kita harus bayar biaya sekolah anak-anak gitu kan, nanti kalau sakit gimana gitu kan, masa orang cuma cokopas doang gitu kan, maunya gratisan misalnya gitu kan. Nah, tapi mereka juga sadar kalau terlalu kuat ini konsep mengenai ini, akhirnya apa? Ini ini ujungnya apa? Harga jadi naik kan? Nah, ini menjadi masalah. Ini kalau harganya naik, padahal ini adalah yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, ini bagaimana nih secara etika? Ini menjadi di kalangan pemikir kapitalis seperti Robert Reich ini juga menjadi satu perdebatan yang menarik kalau kita ikuti gitu ya. Yang bagaimana nih solusinya seperti ini gitu kan? Nah,
Lalu, maaf. 2 menit lagi, Ustaz ya, Pak Ya, Ahmad, 2 menit ya. lagi. Oke. Lalu, bagaimana ini kalau misalnya kita lihat juga dari yang buat biaya tinggi. Yang buat biaya tinggi itu, ya harga jadi mahal, ada tadi kan, ada licensure, ada licensing. Ini terkait sama tadi intellectual property tadi itu, ya kan? Nah, karena ini ada ongkos mikirnya nih mahal nih, mau dihargain berapa? Plus indirect cost. Karena kan yang namanya vaksin bukan cuma masalah barangnya aja, tapi nanti untuk marketingnya, untuk produksinya, dalam artian begini, transportasinya, kalau dia butuh apa namanya, butuh cold chain misalnya gitu kan, dan itu yang bisa membuat jadi mahal. Tapi yang juga menarik adalah begini, ini lagi berebut sekarang, berebut. Jadi negara-negara maju ini kalau kita lihat nih, mereka sudah duluan, udah pesan duluan istilahnya. Siapa mereka itu? Kalau kita lihat nih, ini misalnya dari Oxford AstraZeneca aja, ya mereka sudah dipesan ini oleh siapa? Oleh Eropa, Amerika, Jepang, Inggris, ya ini di sini. Mereka sudah untuk siap kira-kira hampir ini 1 miliar dosis, ya 1 miliar dosis. Nah sementara yang ini siapa? Ini adalah negara-negara berkembang. Ada berapa negara berkembang? 92 negara berkembang. Jadi kalau ini berapa negara tadi? 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Brazil juga sini masuk. Kalau yang ini direbutkan oleh 92 negara. Nah, amazing. Dan di Inggris, amazing. Dia sudah memastikan supply untuk 5 kali dosis per orang. Nah, ini jadi kalau kita sebagai akademisi harus berpikir seperti ini nih, harus berpikir the whole issue gitu ya. Tapi bukan karena konspirasi mereka sebenarnya, ya karena emang sistemnya status quo seperti itu gitu ya. Oke, nah, jadi kebagian apa Anda? Makanya kita perlu semacam paradigma alternatif. Kenapa? Karena emang apa sih yang kita cari dari kekayaan intelektual? Tapi kita juga harus tahu bagaimana ada kesinambungan nih antara inovasi dan insentif. Nah, kalau kita ingat nih misalnya zamannya Khalifah Harun al-Rashid misalnya ya, dia setup namanya Baitul Hikmah misalnya. Itu sangat didorong untuk para intelektual untuk belajar nih, belajar dari peradaban lain. Dan kalau mereka dibayar sesuai dengan beratnya kitab. Jadi kalau kitabnya sekilo, ya dibayar sekilo emas misalnya gitu. Tapi sekarang masalahnya kan pakai PDF ya, PDF tuh enteng banget. Jadi mungkin agak susah. Megabyte paling sana. Megabyte gitu ya. Nah, itu. Dan tapi juga ini, layanan kesehatan itu diakses oleh semua masyarakat. Makanya kita dengar konsep Bimaristan, bagaimana itu zamannya Khilafah Abbasiyah misalnya, bahkan dilanjutkan di Khilafah Utsmaniyah gitu ya. Itu Sultan itu punya tradisi yang sangat panjang gitu ya, bahwa kesehatan masyarakat itu harus diselamatkan gitu. Dengan apa? Memfasilitasi dan memanage wakaf, ya wakaf yang besar-besaran, di mana ini bisa mensponsori siapa? Medical and Social Service Complex. Jadi satu bangunan infrastruktur lengkap, sistem yang lengkap. Dan ini ditulis oleh siapa? Nah, ini ada rekam jejaknya nih, supaya jangan dikira ini ada jejaknya ya di Harvard Law School. Jadi ada mahasiswa yang lagi menulis paper tentang itu. Dan terkait dengan vaksinasi, ini Sultan itu membentuk College of Medicine, khusus fakultas kedokteran, yang diberikan tugas untuk vaksinasi smallpox. Nah, yang tadi Mas Beri ceritakan dengan smallpox. Tapi bukan secara haphazard, cuma random sana-sini, tapi secara sistematis. Dan Sultan bikin hukum. Dipastikan semua diberikan secara gratis, free of charge. Gitu. Nah, artinya apa? Di tahun 1839, kalau di Indonesia lagi ada pasti 1839, mungkin masih ingat yang lihat film kemarin, Jejak. Khilafat Nusantara, itu habis selesai perang di Ponorogo. Jadi, yang namanya zaman dulu itu sudah modern ya, sudah ada vaksinasi itu di zaman itu sudah modern sekali sebenarnya. Mohon maaf Ustaz, Pak Ahmad waktunya sudah habis. Iya. Ya, ini makasih banyak. Jadi ini yang terakhir, ya mudah-mudahan kita perlu ada semacam pemikiran alternatif gitu supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan lebih baik. Ya, makasih perhatian. Jazakallah khair. Ya, jazakallah khairan Pak Ahmad atas paparannya. Luar biasa sekali tadi, panjang ceritanya dari mulai isu konspirasi, kenapa kemudian melebar ke masalah paten, kemudian proses-proses bagaimana negara-negara berlomba-lomba untuk menyediakan vaksin. Di situ juga ada pertimbangan paten yang kemudian bisa membuat harga naik dan seterusnya, dan diakhiri dengan perlu adanya paradigma alternatif yang menyeimbangkan antara insentif untuk penelitian dan juga ketersediaan vaksin setelah ditemukan oleh para ahli.